Cerita pertama datang dari seorang mahasiswa arsitektur di Seoul, sebut saja namanya Hyun. Hyun adalah orang yang bisa dibilang sama sekali tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Tapi satu pengalaman horor telah mengubah pandangan Hyun selamanya. Tahun 2018, Hyun sedang mengambil program magang di sebuah perusahaan arsitektur kecil yang memiliki kantor di daerah Dongdaemun, Seoul. Kantor mereka terletak di lantai 3 dari sebuah gedung tua yang dulunya adalah rumah sakit selama Perang Korea. Hyun ingat betul bagaimana kesan pertamanya ketika pertama kali menginjakan kaki di sana. Bangunan itu dingin bahkan saat musim panas, dan lorong-lorongnya memantulkan gema langkah kaki yang terasa sangat aneh. Seolah ada orang lain yang berjalan di belakang kita, padahal tidak ada siapa-siapa. Gedung itu memiliki 5 lantai. Lantai 4 dan 5 sudah lama tidak dipakai. Bosnya bilang, Struktur di atas sudah rapuh, jadi tidak aman buat dinaiki. tapi yang membuat Hyun heran, terkadang dia bisa mendengar bunyi kursi digeser atau langkah kaki dari atas. Kadang malam hari saat sedang lembur, dia bisa mendengar suara seperti orang batuk atau rintihan samar dari langit-langit. Awalnya Hyun pikir itu hanya suara dari bangunan tua atau mungkin tetangga sebelah, tapi tidak ada kantor lain selain mereka di gedung itu. Lantai 1 hanya sebuah toko rongsokan kecil dan pemiliknya juga bilang dia tutup jam 6 sore. Lalu siapa yang membuat suara-suara itu di malam hari? Semuanya mulai berubah ketika Hyun mendapatkan tugas untuk memetakan ulang layout bangunan. Bosnya meminta Hyun untuk memeriksa struktur dari lantai dasar hingga lantai 3. Tapi rasa penasaran membuat Hyun ingin tahu seperti apa lantai 4 dan 5 yang katanya tidak aman itu. Diam-diam Hyun naik ke atas saat semua orang sudah pulang. Tangga menuju lantai 4 dipenuhi debu, dan udara di sana lebih pengap dari biasanya. Tapi yang membuat Hyun merinding adalah lampu di langit-langit berkedip-kedip. Padahal menurut teknisi gedung, aliran listrik ke lantai 4 dan 5 sudah diputus sejak tahun 2011. Hyun melangkah perlahan. Lorongnya sempit dan dindingnya ditutupi cat yang mengelupas. Di ujung lorong ada sebuah ruangan yang pintunya terbuka sedikit. Dari balik celah pintu, Hyun bisa melihat sesuatu seperti bayangan orang yang sedang duduk. Annyeonghaseyo. Ia bertanya dengan suara pelan. Tidak ada yang menjawab. Hyun kemudian mendorong pintu tersebut. Ada sebuah kursi kayu tua di sana. Selain itu, kosong, tidak ada apa-apa di sana. Tapi bau menyengat memenuhi ruangan, seperti bau obat antiseptik bercampur dengan cairan merah. Tiba-tiba telinga Hyun berdengung keras dan pandangannya mulai buram. Dia merasa seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Hyun langsung mundur dan berlari menuruni tangga secepat mungkin. Setibanya di lantai 3, dia langsung muntah di tempat sampah kecil di dekat pantry. Badannya gemetar, dia tidak berani memberitahu siapapun. Beberapa hari kemudian, seorang cleaning service wanita parubaya yang biasa bekerja di malam hari menghilang. Dia terakhir terlihat sedang membersihkan lorong lantai 3 sekitar jam 8 malam. Kamera CCTV hanya menunjukkan dia memasuki lorong tapi tidak pernah keluar. Yang lebih aneh, saat dicek, rekaman dari beberapa menit setelah itu seperti terganggu, layarnya bergaris dan terdengar suara samar seseorang menyanyi lagu Nina Bobo dalam bahasa Korea. Polisi datang dan melakukan pencarian, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka bahkan membuka lantai 4 dan 5, tapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Satu-satunya hal yang mereka temukan adalah coretan di dinding lantai 5. Dengan cairan merah kering, tertulis dalam hanja, "Selamatkan aku." Setelah kejadian itu, kantor mereka pindah. Gedung tersebut akhirnya dirobohkan tahun 2019 untuk dijadikan pusat perbelanjaan. Tapi sampai hari ini, Hyun masih sering mimpi buruk di mana dia terjebak di lantai 5 dengan suara nyanyian pelan yang terus bergema di telinganya. Dan kadang, dia merasa seseorang masih mengikutinya. Namaku Daeun. Tahun 2019, saat aku masih kuliah di Fakultas Film di Seoul, aku bersama 3 temanku memutuskan membuat proyek dokumenter bertema Urban Exploration. Kami mencari tempat-tempat terbengkalai di Korea Selatan dan menjelajahinya sambil merekam aktivitas kami. Itu adalah hal yang sedang populer di YouTube waktu itu.
Dan salah satu tempat yang paling sering disebut oleh netizen adalah Gonjiam Psychiatric Hospital. Rumah sakit jiwa ini terletak di kota Gwangju, bukan Gwangju besar di selatan, tapi di dekat Seoul. Bangunannya kosong dan terbengkalai sejak akhir tahun 90-an, tapi struktur aslinya masih berdiri. Bangunan 3 lantai itu ditutup secara tiba-tiba dan tidak ada catatan resmi kenapa ditutup. Rumornya para pasien meninggal satu persatu secara misterius, dan dokter serta staf rumah sakit mendadak menghilang tanpa jejak. Kami memutuskan pergi ke sana pada malam hari, karena kami ingin mendapatkan nuansa yang lebih seram untuk dokumenter. Kami membawa kamera, senter kepala, dan alat perekam suara. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menembus hutan kecil menuju gedung tua itu. Dari luar bangunannya sudah penuh dengan grafiti, jendela pecah, dan daun-daun kering menumpuk di tangga masuk. Yang langsung terasa saat masuk adalah keheningan. Bukan sekedar sunyi, tapi seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Bahkan angin pun tidak terdengar. Dan baunya seperti debu, jamur, dan karat yang menyatu dengan sesuatu yang lebih tajam seperti darah lama. Kami mulai merekam. Lantai 1 penuh dengan ruang pemeriksaan yang jendelanya pecah. Di sana-sini ada ranjang besi berkarat dan kursi roda tua. Tapi ketika kami mencapai lantai 2, kami menemukan sesuatu yang tidak kami sangka. Pintu ke ruang 402 terbuka sedikit. Yang membuat kami kaget, menurut urban legend, ruang 402 seharusnya selalu terkunci. Banyak yang mencoba membukanya tapi gagal. Dan konon di dalamnya adalah tempat terjadinya kejadian paling mengerikan. Ada cerita tentang seorang pasien yang menghilangkan nyawa 3 perawat di sana, lalu menggoreskan simbol aneh di dinding dengan darah mereka. Salah satu temanku, Jihon, mendorong pintu itu perlahan. Pintu itu berdecit panjang, dan di dalamnya hanya ada 1 tempat tidur dan sebuah lemari logam. Tapi udara di dalam ruangan itu sangat dingin, seperti masuk ke dalam kulkas. Bahkan nafas kami bisa terlihat. Salah satu alat perekam suara kami mendadak menyala sendiri dan mulai merekam. Kami tidak menekannya. Jihon tertawa gugup dan berkata, "Mungkin ada hantu yang mau diwawancarai," tapi tidak ada yang tertawa balik. Tiba-tiba ponselku bergetar. Padahal aku tidak ada sinyal dari tadi. Di layar muncul panggilan dari nomor tidak dikenal. Anehnya, lokasi panggilan tertulis ruang 402. Aku menjawab dengan tangan gemetar. Dan dari seberang terdengar suara perempuan tua, berat dan parau, berbisik dalam bahasa Korea. "Kamu sudah masuk, kamu harus tinggal." Lalu sambungan terputus. Aku menjatuhkan ponselku. Semua dari kami mulai panik. Kami lari keluar dari ruang 402 dan turun tangga secepat mungkin. Tapi saat hendak keluar gedung, kamera Jihon terlempar sendiri ke lantai. Rekamannya masih berjalan dan suara dari speaker kecil terdengar dengan jelas. Suara tangisan perempuan. Dan seseorang berbisik berulang kali. "Jangan tinggalkan aku di sini." Kami tidak pernah kembali lagi ke Gonjiam. Bahkan video dokumenter itu kami hapus dari semua perangkat. Tapi satu hal yang aneh, beberapa minggu setelahnya Jihon menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ponselnya mati dan keluarganya tidak pernah menemukan petunjuk. Dan yang membuatku merinding, 2 hari sebelum dia menghilang, dia mengirimku 1 pesan terakhir. Aku kembali ke 402. Dia memanggil. Namaku Minso. Kisah ini terjadi saat aku duduk di kelas 2 SMA tahun 2014 di sebuah sekolah negeri di distrik Yeongdongpo, Seoul. Sekolah ini termasuk sekolah tua, dibangun sejak zaman kolonial Jepang dan katanya dulu pernah dijadikan markas militer sementara. Bangunan utamanya masih sama seperti dulu, hanya diperbaiki cat dan juga langit-langitnya. Yang paling dihindari siswa adalah gedung lama di bagian belakang, khususnya ruang kelas 32. Letaknya di lantai 2 menghadap ke taman belakang yang tidak terurus. Ruang itu sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Banyak cerita beredar bahwa dulu seorang siswi bernama Eunji bunuh diri di sana.
melompat dari jendela ruang 32 setelah menerima surat pengusiran dari sekolah karena dituduh mencontek saat ujian nasional. Setelah kematian Enji, ruang itu sempat dipakai lagi beberapa tahun. Tapi kemudian ada insiden mengerikan di mana seorang guru pengganti ditemukan meninggal di dalam kelas, sendirian, dengan posisi duduk di kursi guru dan darah menetes dari mulutnya. Penyebab kematiannya tak pernah dijelaskan secara resmi. Sejak itu, kelas 32 dikunci dan tidak pernah dipakai lagi. Tapi kami, siswa-siswa penasaran, tidak berhenti membicarakannya. Suatu malam, aku dan 3 teman nekat menyelinap ke sekolah lewat pagar belakang. Kami ingin membuktikan sendiri apakah cerita itu nyata. Kami membawa senter dan ponsel untuk merekam. Gedung lama itu sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Bau kapur, kertas tua, dan sesuatu yang agak amis memenuhi udara. Ketika kami sampai di depan ruang 32, pintunya terkunci dengan rantai. Tapi anehnya, jendela sampingnya terbuka sedikit. Salah satu temanku, Hanul, mendorong jendela dan berhasil masuk lebih dulu. Saat kami semua sudah berada di dalam, kami langsung merasakan suasana yang berat. Bukan dingin biasa, tapi seperti tekanan tak terlihat di dada. Kami menyalakan kamera dan mulai melihat sekeliling. Meja dan kursi masih berantakan. Di papan tulis, ada coretan samar yang tidak bisa dihapus meski kami coba gosok. Aku tidak mencontek. Tak lama kemudian kami mendengar suara langkah kaki di lorong luar. Padahal kami tahu sekolah itu kosong. Suara itu berjalan pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu ruang 32. Kami mematikan senter. Diam. Nafas kami tertahan. Tiba-tiba terdengar ketukan. Pelan, 3 kali. Hanul yang duduk di kursi dekat jendela mulai menggigil. Ada yang berdiri di luar jendela. Bisiknya. Tapi ketika kami lihat keluar, tak ada siapa-siapa. Lalu dari speaker lama di sudut ruang yang bahkan tidak lagi tersambung listrik, tiba-tiba terdengar suara. Suara pengumuman dari kepala sekolah yang terus diulang-ulang. Siswa Enji dipanggil ke ruang guru sekarang. Kami langsung lari keluar, tapi jendela yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Kami panik. Saat itulah papan tulis di belakang kami bergerak sendiri dan muncul tulisan dengan kapur seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Kenapa kalian di sini? Kami akhirnya berhasil kabur melalui jendela yang dipukul Hanul pakai tas. Tapi setelah malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Salah satu temanku mimpi Enji datang setiap malam, berdiri di ujung tempat tidurnya, menangis sambil menunjuk papan nilai. Hanul mengalami mimpi berjalan, dan ditemukan ibunya berdiri menghadap dinding sambil berbisik. Aku tidak mencontek, aku tidak mencontek, aku tidak mencontek. Yang paling parah adalah aku sendiri. Setiap kali aku membuka bukuku, selalu ada coretan merah yang bertuliskan, "Kamu harus menggantikan posisiku." Sampai sekarang aku masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi yang jelas, ruang 32 masih tetap dikunci. Dan setiap tahun ajaran baru, selalu saja ada siswa yang mengaku mendengar suara tangis dari lantai 2 gedung lama. Mereka bilang Enji masih belum pergi. Masih duduk di bangku 32, menunggu seseorang yang akan menggantikan tempatnya, agar dia bisa keluar dari sekolah itu untuk selamanya. Namaku Hana. Ini cerita yang tidak pernah berani aku ceritakan ke siapapun secara langsung. Kejadiannya terjadi saat musim panas tahun 2017, ketika aku sedang dalam perjalanan healing ke Pulau Jeju setelah kehilangan ibuku karena penyakit yang tiba-tiba. Seorang teman merekomendasikan aku untuk mengunjungi sebuah kuil tua di kaki Gunung Hala, Kuil Gwanemsa. Kuil ini adalah salah satu kuil tertua di Pulau Jeju, dan katanya tempat yang tenang untuk bermeditasi dan mengirim doa untuk orang yang telah meninggal. Tapi yang tidak dikatakan oleh siapapun adalah bagian lama kuil itu tidak pernah dikunjungi oleh para biksu dan masyarakat lokal enggan membicarakannya. Aku datang menjelang senja. Udara mulai dingin dan langit agak berkabut. Pemandangan di sekitar kuil sangat tenang.
pepohonan rimbun, dan suara burung hutan membuat tempat ini terasa seperti di luar dunia. Seorang biksu tua menyambutku di gerbang dan mempersilakanku untuk menyalakan dupa di altar utama. Namun saat aku hendak pulang, hujan tiba-tiba turun deras. Biksu itu memintaku bermalam di penginapan kecil yang tersedia di dalam area kuil. Katanya aman dan cukup nyaman untuk 1 malam. Aku pun menyetujuinya. Tapi malam itu, aku terbangun oleh suara lonceng kuil yang berdentang sendiri. Padahal tidak ada upacara malam. Aku melihat jam tanganku, tepat pukul 2 pagi. Suara dentang itu datang dari bagian belakang kuil, tempat yang tadi siang ditutup dengan papan kayu dan diberi tanda dilarang masuk area terlarang. Rasa penasaran membawaku keluar dengan senter ponsel. Aku menyelinap ke area itu. Saat aku mendekat, aku mencium bau dupa. Tapi baunya gosong, menyengat seperti kulit terbakar. Aku menemukan sebuah bangunan kayu tua yang separuhnya ambruk tapi masih berdiri. Di dalamnya ada patung bodhisatwa, tapi wajahnya retak dan matanya nampak seperti menangis darah. Di bawah patung itu aku melihat tumpukan benda-benda aneh. Boneka tanpa kepala, rambut manusia, dan kertas mantra yang sudah lapuk. Saat aku mundur perlahan, aku melihat bayangan seorang wanita mengenakan hanbok putih berdiri di belakangku. Aku langsung berbalik, tidak ada siapa-siapa. Aku lari kembali ke kamar, tapi ketika aku hendak menutup pintu, aku melihat wanita itu berdiri di bawah pohon di halaman kuil, menatap ke arahku dengan kepala agak miring dan kedua tangannya menempel di depan dada seperti sedang berdoa. Tapi ekspresinya kosong dan matanya gelap. Aku menutup pintu rapat dan menangis. Aku tertidur karena kelelahan. Tapi dalam mimpiku, aku berdiri di ruang gelap bersama biksu tua yang tadi siang. Ia berbisik, "Kamu telah masuk ke ruang yang tidak boleh dilihat. Sekarang dia tahu namamu." Saat pagi tiba, aku keluar kamar dan tidak menemukan siapapun. Tidak ada biksu, tidak ada pengunjung lain. Bahkan pintu gerbang kuil dikunci dari luar. Aku panik, tapi saat memutar balik ke arah aula utama, semuanya seperti kembali ke zaman ratusan tahun lalu. Tidak ada listrik, tidak ada aspal, seperti aku berjalan di masa lalu. Lalu suara itu terdengar di telingaku. Suara wanita dalam bahasa lama Korea berbisik di dekat leherku. "Tinggallah, doakan aku agar aku bisa pergi, atau kamu akan tinggal di sini menggantikan aku." Aku pingsan. Ketika aku sadar, aku sudah berada di sebuah rumah sakit kecil di Jeju. Seorang petugas hutan menemukanku tidak sadarkan diri di jalan kecil dekat Gunung Hala. Anehnya, tidak ada yang tahu tentang kuil yang aku sebut. Bahkan warga setempat berkata, kuil Ganam Salama sudah terbakar habis puluhan tahun lalu dan tidak pernah dibangun kembali. Sampai hari ini, aku masih tidak tahu siapa yang menyambutku hari itu. Dan setiap malam tanggal 14 bulan lunar, tanggal kematian ibuku, aku masih mendengar suara lonceng kuil itu berdentang di mimpiku.